Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirawan Handika. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk mengisi nilai ujian akhir semester saya. Soal yang pertama, apa kelebihan dan kekurangan kekuasaan berbasis jaringan? Kekuasaan berbasis jaringan adalah bentuk kekuasaan yang tersebar di antara berbagai aktor atau pihak yang saling terhubung dalam suatu sistem kerja. Tidak seperti kekuasaan yang terpusat pada satu otoritas. Kekuasaan ini bekerja melalui hubungan timbal balik, negosiasi, dan koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan individu. Setiap pihak dalam jaringan memiliki peran, pengaruh, dan sumber daya masing-masing yang saling melengkapi. Model ini umum digunakan dalam sistem pemerintahan modern, organisasi internasional, dan perusahaan besar yang mengandalkan kolaborasi lintas sektor dan wilayah. Adapun kelebihannya, kekuasaan berbasis jaringan memiliki kelebihan dalam hal fleksibilitas dan kolaborasi, karena tidak bergantung pada satu pusat kekuasaan. Jaringan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan, teknologi, atau kebutuhan masyarakat. Hubungan antar aktor yang terbuka mendorong partisipasi dan inovasi dalam pengambilan keputusan. Jaringan juga memungkinkan distribusi kekuasaan yang lebih merata, sehingga penyalahgunaan wewenang bisa dikurangi. Dan kekurangannya adalah koordinasi antara banyak faktor dengan kepentingan yang berbeda seringkali mempersulit proses pengambilan keputusan. Tidak adanya struktur yang kaku membuat tanggung jawab menjadi tidak jelas, sehingga akuntabilitas sulit ditegakkan. Ketimpangan juga bisa muncul jika pihak yang memiliki sumber daya lebih besar atau mendominasi jaringan. Selain itu, karena sifatnya yang cenderung informal, jaringan sulit diatur atau diawasi secara hukum. Soal yang kedua, apa peran kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dalam organisasi? Jawabannya adalah kepemimpinan memiliki peran penting dalam mendorong kualitas pelayanan organisasi. Pemimpin menetapkan visi pelayanan yang jelas, membangun budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan bagi bawahan. Dengan komunikasi yang efektif, pemimpin dapat memotivasi staf, menyelesaikan masalah pelayanan, dan mendorong inovasi. Selain itu, pemimpin juga bertanggung jawab menyediakan pelatihan dan mendukung pengembangan karyawan agar pelayanan terus meningkat secara profesional. Soal yang ketiga, apa peran dari teknologi dalam komunikasi dan negosiasi dalam organisasi? Jawabannya adalah teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam komunikasi dan negosiasi dalam organisasi. Dalam hal komunikasi, teknologi mempermudah pertukaran informasi secara tepat, akurat, dan efisien melalui berbagai media seperti email, pesan instan, video konferensi, dan platform kolaborasi digital. Hal ini memungkinkan koordinasi antar tim atau departemen berjalan lebih lancar, termasuk bagi organisasi yang bekerja secara jarak jauh. Dalam konteks negosiasi, teknologi membantu memfasilitasi pertemuan virtual, penyimpanan dan pertukaran dokumen secara aman, serta pencatatan proses dan hasil negosiasi secara transparan. Teknologi juga memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang mendukung pengambilan keputusan secara proses negosiasi. Secara keseluruhan, penggunaan teknologi meningkatkan kecepatan, transparansi, dan efektivitas komunikasi serta negosiasi dalam organisasi. Untuk soal yang keempat, PT QR memiliki masalah dengan keamanan aset yang tidak terjamin. Bagaimana cara PT QR meningkatkan pengawasan keamanan asetnya? Jawabannya adalah untuk meningkatkan pengawasan keamanan asetnya, PT QR dapat melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut. 1. Menerapkan sistem keamanan digital dan fisik. PT QR menggunakan sistem keamanan modern seperti CCTV, alarm, dan sensor gerak di area penting. Sistem ini harus dipantau secara real time oleh petugas keamanan yang andal. Yang kedua, melakukan pencatatan dan pelabelan aset. Setiap aset harus dicatat dan diberi label atau kode identifikasi atau barcode atau RFID agar mudah dilacak dan diketahui statusnya. Data ini sebaiknya disimpan dalam sistem inventaris digital yang aman dan terupdate. Yang ketiga, mengembangkan SOP keamanan aset. Perusahaan harus memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang jelas terkait pengelolaan, pemindahan, dan penyimpanan aset. SOP harus ditaati oleh seluruh karyawan. Untuk yang keempat, audit aset secara berkala. Melakukan audit internal dan eksternal secara rutin untuk memastikan semua aset tercatat dengan benar, tidak disalahgunakan, dan berada pada tempat yang semestinya.
Untuk yang kelima, pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya menjaga keamanan aset, termasuk tindakan preventif dan pelaporan jika terjadi kehilangan atau kerusakan. Adapun yang keenam, meningkatkan sistem akses kontrol. Yang keenam, meningkatkan sistem akses kontrol. Batasi akses ke area atau sistem penting hanya kepada pihak yang berwenang melalui kartu akses, sidik jari, atau sistem pengenalan wajah. Yang terakhir, menggunakan software manajemen aset. Implementasi software manajemen aset membantu melacak, mengelola, dan mengidentifikasi risiko terhadap aset secara otomatis dan efisien. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Untuk kekurangannya saya mohon maaf jika banyak kekurangan dalam teks yang saya berikan dan jawaban yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.